Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, dan masih Alright. dengan Naila, Nathan, dan Kak Glenn. Oke, nah ini melanjutkan pertanyaan tadi. Mohon maaf, saya Masih inget nggak, Tan? Tadi masih, pertanyaannya apa, alhamdulillah. Tan? Jadi kan untuk sekarang ini bagaimana untuk dari Kak Glenn proses untuk kayak misalnya kurasi, misalkan ada banyak tawaran-tawaran untuk hire service dari Kak Glenn gitu. Jadi misalnya pertimbangan-pertimbangan apa aja sih yang dipilih atau dipikirkan? Oke. Gitu. Yang pastinya dalam setiap karir kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita harus bisa setting goal. Dalam arti kayak, ya goal lu mau apa gitu loh. Maksudnya, apakah emang lu mau cari uang, atau apa lu mau cari exposure, atau apa gitu. Itu harus ada settingnya. Suatu periode tertentu lu harus punya suatu goal. Nah, untuk saya sekarang ya otomatis fotografi kan menjadi mata pencarian utama saya. Dan otomatis saya juga punya tim, kita punya bisnisnya di-handle secara profesional lah, istilahnya saya nggak sendirian, saya bukan fotografer perorangan, tapi kami perusahaan gitu, saya juga jadi perusahaan. Jadi otomatis ya goalnya adalah bisnis gitu, dalam arti kita mempunyai pemasukan yang baik. Nah di situ otomatis saya akan memprioritaskan kerjaan yang bisa membayar saya, karena makin kemari majalah aja tuh makin nggak bayar fotografer sama sekali sekarang. Tuh, kalau zaman dulu saya masih dibayar uang transport istilahnya, sekarang tuh udah bahkan nggak ada budgetnya. Karena memang kenyataannya majalah kan udah makin turun. Cuman sampai hari ini saya masih bekerja sama dengan majalah-majalah yang menurut saya nafasnya masih sama saya lah, dalam arti memang passion, memang ini. Tapi kalau majalah, Mas Glenn minta dong fotoin profil si ini, si A, si B, si C. Saya udah nggak mau lakukan itu, karena nggak ada untungnya buat saya. Maksudnya foto tersebut nggak bisa saya jadikan portfolio saya, dan kalau saya cari portfolio yang bisa diterima secara internasional, udah pasti. Jadi otomatis saya akan kerja dengan majalah-majalah atau fashion stylist atau fashion beauty editor yang punya taste yang cukup bagus, dan saya tahu bahwa title-nya bisa saya pakai sebagai portfolio saya pertama. Kemudian yang lainnya udah pasti otomatis kerjaan yang menghasilkan uang, which is yang saya lakukan kebanyakan adalah yang komersial. Dan dalam bisnis ini, istilahnya, proses eliminasinya bisa dibilang terjadi secara natural. Dalam arti, otomatis brand yang datang ke saya adalah brand yang punya layout yang bisa saya lakukan. Gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba datang ke saya, let's say foto produk semen gitu, terus habis itu layoutnya ya, satu keluarga kasih ini di layoutnya di DIY, itu bukan nafasnya portfolio saya gitu loh, meskipun kalau saya mau dipaksa itu saya juga bisa gitu, tapi biasanya klien pun akan datang ke fotografer yang biasa melakukan production seperti itu gitu. Saya nggak ngomong itu nggak ada uangnya, itu duitnya juga bisa besar juga gitu, cuman itu seperti yang saya bilang, proses eliminasi akan terjadi secara natural. Jadi yang datang ke saya otomatis brand beauty, brand fashion, atau lifestyle yang nafasnya memang fashion gitu loh, yang layoutnya memang fashion. Jadi kayak meskipun kayak sekarang ini minggu depan saya akan motret untuk banking, brandnya banking gitu, klien saya banking, tapi memang mereka mau taste-nya atau feeling-nya fashion. Saya motret group shot beberapa celebrities atau influencers, tapi emang pose, attitude-nya semua fashion, dan itu yang bisa ngeluarin adalah fotografer fashion pasti gitu. Jadi memang otomatis kerjaan yang datang ke kami adalah kerjaan yang memang sesuai dengan portfolio saya. Orang akan membeli expertise saya, istilahnya kayak gitu. Jadi ya itu natural sih, udah langsung terjadi sih. Terus kemudian kalau saya cenderung mungkin kalau di industri komersial istilahnya kredibilitas kami udah cukup dikenal di kalangan klien, jadi otomatis klien yang datang juga yang sesuai ya, istilahnya ya itu sih natural sih, terjadi natural aja gitu. Jadi gitu. Jadi ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga untuk memang harus yang berhubungan dengan fashion, tapi bisa aja kayak tadi Bang, sebenarnya yang penting benang merah gitu ya, bisa dibilang kali ya. Benang merah yang penting yang berhubungan. hasil karya fotografi diharapkan memang sesuai portfolio saya aja. Gitu. Meskipun nanti kamu produknya mungkin bumbu dapur, tapi mungkin layoutnya dibikin fashion sama brandnya, mereka akan datang ke fotografer fashion pasti, karena yang bisa mengeksekusi itu adalah fotografer yang itu. Brandnya bisa apapun. Ada nggak dari Kak, memang klien-klien sebelumnya Kak Glenn itu yang memang cukup jauh, yang sampai memang Kak Glenn sendiri cukup yang paling menyeleneh expect gitu. Kayak tadi misalnya bumbu dapur gitu, wah itu sampai ke contoh ada nggak sih kayak misalnya selain kayak contohnya kan pernah nggak tuh tiba-tiba kejadian gitu?
yang bubur dapur sih sekarang lagi nanya sih barusan siang ini sih, makanya benar. Kita belum pernah saya mau bubur dapur yang lewatnya fashion saat ini belum. Gimana? Itu gimana? Paling aneh adalah banking sih, Banking ini mereka ya. punya produk investasi dan lain sebagainya, tapi bikin lewatnya fashion. Oke. Gitu. Dan itu beberapa bulan yang lalu kita bikin sampai event fashion show-nya segala. Oh iya? Gitu. Jadi, activation dari campaign itu selain kami motret, kami juga merealisasikan event fashion show-nya juga sih. Jadi bikin kolaborasi sama fashion designer segala. Jadi memang bener-bener fashion banget jadi. Padahal message-nya banking. Anak muda harus berinvestasi, anak muda harus mikirin masa depan dan lain sebagainya. Bisa nabung dan hal sebagainya. Oke. Tapi emang jadi gimana caranya masuk ke lifestyle gitu. Siap. Gitu. Masuk aja lagi ya. Dan aku kayak ini deh bakal nungguin karyanya Kak Glenn kalau misalnya emang jadi sama bumbu dapur ini nih. Kayak gimana sih ini jadinya? Masih kepikiran sampai sekarang kayak baik gimana fashion sama bumbu dapur gitu. Iya, makanan. Fashionnya gimana tuh jadinya? Gitu. Ya kita lihat ya. Nah, Kak Glenn, aku mau nanya nih, sebelum ini kita balik lagi nih ke awal-awal Kak Glenn, moto-moto dan sebagainya. Sebenarnya tuh ada nggak sih kayak kiblatnya Kak Glenn gitu dalam fotografi ini kayak ada ya pokoknya yang paling diidolain fotografer paling diidolain mau dari dalam negeri ataupun luar negeri juga boleh sih. Ada nggak? Jadi kalau kita ngomongin fashion dan fotografi sendiri itu nggak cuma ada di Indonesia, istilahnya kayak fotografi itu mendunia, fashion itu juga mendunia. Jadi dari awal memang saya selalu melihat referensinya itu yang kelas dunia lah istilahnya, karena kalau kita mau jadi orang hebat yang kita lihat harus yang lebih hebat dari kita. Betul. Jadi pada saat itu ya kita jadi yang paling bodoh sih gitu loh. Dan dari awal karir saya itu banyak melihat fotografer Eropa sih sebenarnya. Eropa ya? Iya, saya nggak terlalu suka American, tapi saya lebih suka European style gitu lah. Gitu. Tapi makin kemari influence Asian tuh makin kuat ya. Dalam arti fotografer Asia itu makin menonjol sekarang. Termasuk di Indonesia sendiri salah satunya itu cukup bagus ya kalau dibilang di fashionnya. Mungkin saya punya influence tuh antara Eropa sama dulu sih saya suka style fotografi Jepang ya. Dimana tuh suka kayak clean space. Jadi kalau melihat karya saya selalu kesannya clean, bersih, tapi impactful loh. Nah itu sebenarnya influence saya itu ada melihat banyak foto-foto orang Jepang zaman dulu ya. Saya terinspirasi sama itu sih gitu. Dan sampai sekarang pun kalau kita melihat majalah fashionnya Jepang, itu memang kayak mereka kayak punya dunia sendiri. Itu beda banget. Itu beda banget gitu. Style fashionnya, style fotografinya, stylingannya itu cara komunikasi itu emang beda. Jepang tuh emang something sih gitu. Kalau kita ngomongin fashion. Ya bisa dibilang influence saya antara Eropa sama ke Jepang lah. Eropa sama ke Jepang gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari ini kalau ngomongin kayak gitu juga, berarti kalau dari Kak Glenn nih, kalau misalnya ingin menggambarkan styling fotografi karakter atau mungkin bahasa dari Indonesia sendiri, ada khasnya nggak sih kalau dari Kak Glenn melihat gimana? Kita ngomongin di fashion ya, yang spesifik dari fashion ya. Dari fashion. Indonesia tuh masih agak mirip-mirip dengan Asia yang lainnya ya menurut gue ya. Maksudnya tapi belum bisa memiliki karakter yang cukup kuat gitu loh. Maksudnya influence-nya masih Asia sih. Kita banyak terinfluence sama fotografer Asia lainnya lah. Dulu kalau di komersial kita terinfluence banget sama American sama Hong Kong. Itu style-nya kayak gitu. Cuman let's say kayak makin kemari fotografer Indonesia menurut saya banyak yang mulai terinspirasi dengan fotografer Korea sekarang. Oh iya. Karena Korea iya. Foto-foto di Vogue Korea itu bagusnya bukan main kalau aku bilang ya gitu. Mereka selalu bisa nge-transform selebriti Korea menjadi very high fashion. Dan itu style fotografernya memang menurut saya banyak terinfluence ke Indonesia. Jadi kalau bisa bilang Indonesia itu banyak terinfluence sama Asia di sekitarnya lah. Asia di sekitarnya sama mungkin lebih ke arah kiblatnya ke arah Amerika ya Indonesia. Tapi kalau tanya ciri khas sendiri nggak tahu. I cannot tell gitu karena kayak harus doing something ya, lebih spesifik research sekali untuk itu belum pernah pikir. Masih mungkin bisa dibilang cukup diverse kali ya kalau untuk di Indonesia karena memang influence-nya dari berbagai tempat gitu ya. Nah, soalnya kalau lihat kayak fotografer Korea itu style-nya semua mirip loh. Kayak mereka bawa style yang mirip gitu.
betul sih. Iya sih, kayaknya Sebenarnya emang exactly the same tapi mirip-mirip gitu loh. betul. Aku juga mau nanya nih, kalau misalnya untuk dari Kak Glenn sendiri, ada pengalaman untuk yang berhubungan dengan culture gitu nggak untuk tematik untuk fotonya gitu? Misalnya dari daerah mana gitu, atau mungkin lebih ke internasional gitu untuk karakter-karakter fotografi semuanya? Enggak sih, kalau saya mau karya saya bisa diterima secara internasional, lalu taste-nya itu diterima secara internasional. Tapi saya selalu suka memasukkan nuansa lokal ke dalam sebuah foto. Oke. Nah itu caranya gimana? Kalau dari Kak Glenn sendiri mungkin untuk nambahin butiran-butiran tersebut. Kenapa? Saya pernah, anything caranya macam-macam. Saya pernah bikin kalender, jadi guys setiap tahun kami itu kayak ngeluarin satu kalender di mana saya bikin photoshoot bersama kru, bersama tim saya di perusahaan kami. Saya pernah bikin kalender mengenai Cita Rakyat. Cerita rakyat. Jadi saya pernah bikin timun mas, saya bikin bawang merah, bawang putih, tapi versi fashion. Dan itu sebelum ada booming di Instagram yang Cita Rakyat itu. Saya udah pernah lakukan itu sebenarnya. Oh itu udah cukup lama berarti bisa dibilang ya? Ya, dan itu memang kami bagikan ke klien-klien kami doang pada saat. Dan saya nggak mau expose itu di sosial media karena memang saya bukan pemain sosial media tadinya gitu loh. Jadi ya itu satu contohnya, kayak saya bikin pemotretan fashion tapi temanya Cita Rakyat Indonesia, dan pada saat itu menggunakan baju desainer top Indonesia semua yang saya pakai. Terus kemudian 2 tahun yang lalu kita juga sempat bikin produksi kalender kami itu keliling ke 5 daerah di Indonesia. Jadi saya meng-capture keindahan Indonesia pakai baju-baju desainer Indonesia. Meskipun modelnya ada yang bule, ada yang orang Indonesia, tapi saya meng-capture ini loh, ini semua dilakukan di Indonesia. Gitu. Itu sempat ada di YouTube saya. Nah itu pada saat itu saya udah mulai main YouTube. Udah mulai main YouTube. Jadi kami sempat ke Bali, sempat ke Sumba, sempat ke macam. Oke. Nah, ini ngomongin mengenai traveling juga nih, kalau misalnya kita lihat di Instagramnya Kak Glenn juga ini ada sebutannya itu breakfast enthusiast dan part-time traveler. Nah itu kenapa menggambarkan diri kayak gitu tuh? Pertama, gue orangnya harus breakfast, kalau nggak bisa mikir. Jadi gue sangat menikmati momen breakfast gue itu setiap pagi. Kemudian yang hal lain adalah saya dan keluarga kita punya hashtag namanya The Prasetya Strip, dan kita juga punya blog namanya theprasetyastrip.com. Anak saya dari umur 7 bulan udah saya bawa traveling. Sekarang dia umurnya 7 tahun. Dan di umur 7 tahun dia sudah pernah ke South America, dia pernah mendaki Gunung Rainbow Mountain di Peru, dia pernah ke Machu Picchu, dia udah pernah ke mana ya? Ya we've been many places lah in the world lah gitu. Memang istri saya suka menjelajah gitu loh. Terus jadi memang kami yang tadinya setahun cuma sekali, 2 kali traveling, lama-lama jadi setahun bisa 4 kali kami traveling setahun. Jadi istilahnya kami bekerja buat traveling, salah satunya memang itu menjadi prioritas kami. Karena buat saya, setiap saya pulang dari traveling, anak saya akan mendapat pelajaran baru, istri saya dan saya akan terinspirasi untuk bikin sesuatu yang baru lagi. Jadi itu salah satu yang bikin kami terus hidup sih kayaknya. Karena pada saat kita traveling kita ketemu culture yang berbeda, kita ketemu visual yang berbeda, itu akan men-trigger otak kita sih banget. Betul. Nah, Smart Viewers, obrolan kita saat ini dipotong dulu ya. Emang lagi seru banget. Tapi gimana ya? Ada yang pengen lewat dulu ya, Tan ya? Betul banget. Oke, Smart Viewers, pokoknya abis ini kita bakal lanjut ngobrol dengan Kak Glenn. Jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.